Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiful Diana Fikasari dan rekan saya bernama Kusnur Aulia Fitri dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesengajaan atau dolus dalam hukum pidana. Baik, memasuki poin yang pertama yaitu pengertian kesengajaan atau dolus dan sifatnya. Kesengajaan atau dolus merupakan bagian dari kesalahan atau skuld. Menurut Mulyatno, kesengajaan adalah suatu pengetahuan yang mana adanya suatu hubungan batin atau pikiran dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Kesengajaan mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih berat terhadap suatu tindakan yang bersifat terlarang dibandingkan dengan kulpa atau kesalahan. Karena ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat apabila dilakukan dengan sengaja dibandingkan dengan apabila dilakukan dengan kealpaan. Di dalam KUHP tidak ada definisi secara jelas mengenai kesengajaan atau dolus. Namun menurut teori, di dalam teori memory fatal sitting, kesengajaan yaitu menghendaki atau menginsafi terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan itu dapat diartikan sebagai menghendaki dan menginsafi. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa kesengajaan itu berarti kehendak atau keinginan untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Adapun sifat kesengajaan terbagi menjadi dua berdasarkan sadar atau tidaknya si pelaku melakukan tindak pidana yang melawan hukum, yaitu yang pertama kesengajaan berwarna atau Kekler. Maksud dari kesengajaan berwarna ini adalah melakukan sesuatu perbuatan mencangkup pengetahuan si pelaku bahwa perbuatannya itu telah melarang hukum. Jadi, harus ada hubungan antara keadaan batin si pelaku dengan melawan hukum perbuatan. Sengaja di sini diartikan sebagai dolus malus, yang artinya yaitu sengaja untuk berbuat jahat serta perlu sadar bahwa perbuatannya itu telah dilarang. Kesengajaan senantiasa ada hubungan dengan dolus molus. Dengan perkataan lain, dalam sengaja tersimpul adanya kesadaran untuk mengenai sifat melawan hukumnya. Untuk adanya kesengajaan ini diperlukan syarat bahwa pada si pelaku ada kesadaran bahwa perbuatannya itu dilarang atau dapat dipidanakan. Yang kedua itu ada kesengajaan tidak berwarna atau biasa disebut dengan colorless. Kalau dikatakan kesengajaan tidak berwarna ini maksudnya berarti cukup melihat si pelaku menghendaki perbuatan tersebut, tidak perlu tahu bahwa perbuatan tersebut itu bersifat melawan hukum atau tidak. Memasuki poin yang kedua yaitu tentang unsur-unsur kesengajaan. Syarat mutlak unsur kesengajaan di dalam pasal 156A KUHP dengan sengaja dalam sebuah pidana adalah pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut. Menurut ahli hukum yang bernama Van Hebel, sebagaimana dikutip dalam bukunya, yaitu unsur dengan sengaja adalah akibat telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai sebuah tujuan. Sedangkan menurut hukum Frank, dalam bukunya ia juga menuliskan atau menjelaskan unsur dengan sengaja merupakan pelaku mengetahui akibat perbuatan dan kelakuannya. Jadi, secara umum yang merupakan unsur kesengajaan dalam perbuatan pidana antara lain kelakuan dan akibat atau perbuatan, hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang objektif, unsur melawan hukum yang subjektif. Jadi, untuk menunjukkan bahwa suatu kejahatan itu harus dilakukan dengan sengaja oleh pembentuk undang-undang, hal tersebut biasanya ditunjukkan dengan mencantumkan perkataan objektif, yang berarti dengan sengaja di dalam rumusan kejahatan yang bersangkutan. Akan tetapi, pembentuk undang-undang itu tidak selalu berpegang teguh pada metode tersebut. Demi kepentingan bahasa atau susunan kalimat, perkataan objektif itu seringkali telah tidak dinyatakan secara tegas, dan untuk mengetahui adanya unsur kesengajaan seperti itu, seringkali orang harus menyimpulkan dari sifat atau perbuatannya, seperti yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang atau dari perkataan yang telah dipergunakan dalam rumusan. Baik, memasuki poin yang ketiga yaitu tentang teori-teori kesengajaan.
Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat dua teori kesengajaan. Yang pertama itu ada teori kehendak atau will theory dan teori membayangkan atau false starting theory. Yang pertama yaitu tentang teori kehendak atau will theory. Teori ini dikemukakan oleh von Hippel, di mana teori ini menganggap kesengajaan ada itu apabila perbuatan dan akibat suatu tindakan pidana dikehendaki oleh si pelaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori kehendak ini dikatakan pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja atau sengaja dilakukan. Sebagai contoh, misalnya si A mengarahkan pistolnya yang berisi peluru kepada si B dan menembaknya sehingga B itu meninggal dunia. Ada kesengajaan bila si A benar-benar menghendaki si B itu meninggal. Di sini teori kehendak juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada determinisme. Determinisme itu berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Manusia melakukan sesuatu perbuatannya itu didorong oleh beberapa hal, baik berasal dari dalam dirinya maupun di luar dirinya. Teori kehendak yang kedua itu ada indeterminisme. Indeterminisme ini merupakan teori yang muncul akibat melakukan sesuatu perbuatan yang itu dipengaruhi oleh bakat atau menentukan kehendaknya itu secara bebas. Teori yang kedua itu ada teori membayangkan atau forestalling theory. Teori ini dikemukakan oleh Frank. Teori ini menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya bisa menginginkan, mengharapkan dan membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Jadi, teori ini menitikberatkan pada apa yang kita ketahui atau dibayangkan oleh si pelaku atau pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia yang akan berbuat. Sebagai contoh, si A membayangkan kematian si B. Agar dapat merealisasikan bayangan tersebut, maka si A membeli sepucuk pistol atau pistol tersebut kemudian akan diarahkan kepada si B dan ditembakkan sehingga B akan jatuh dan kemudian mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Aulia Fitri, NIM 102190018. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Afifudiana. Selanjutnya, pada bentuk atau corak kesengajaan ditinjau dari sikap batin pelaku. Terdapat 3 corak atau bentuk kesengajaan, antara lain kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Yang pertama, kesengajaan sebagai maksud. Corak kesengajaan ini adalah corak kesengajaan yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki atau membayangkan akibatnya yang dilarang. Misalnya, dengan pistolnya X sengaja mengarahkan dan menembak pistol itu kepada Y dengan kehendak matinya Y. Ditinjau sebagai delik formal, hal ini berarti bahwa ia sudah melakukan perbuatan itu dengan sengaja, sedangkan perbuatan itu memang dikehendaki atau dimaksud dengan demikian. Ditinjau dari delik material, hal ini berarti bahwa akibat kematian orang lain itu memang dikehendaki atau dimaksud agar terjadi. Yang kedua, kesengajaan sebagai kepastian merupakan bentuk kesengajaan dengan sadar kepastian bersandar kepada akibatnya. Akibat itu dapat merupakan delik tersendiri ataupun tidak. Tetapi, di samping akibat tersebut merupakan akibat lain dari tindakan yang tidak dikehendaki. Sebagai contoh, saat melakukan perampokan, pelaku menggorok kasir supermarket dengan menggunakan kapak tajam. Akibatnya kasir tersebut mati. Meskipun kematian ini tidak diinginkan, namun siapapun pasti tahu menggorok orang dengan kapak tajam dapat menyebabkan seseorang mati. Yang ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan. Hal ini berarti suatu bentuk kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya.
namun si pelaku tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Misalnya, seorang terdakwa mengatakan bahwa ia tidak bermaksud untuk membunuh korban, tapi semestinya ia menyadari apabila sebilah pedang jika ditebaskan pada bagian badan manusia akan menyebabkan pendarahan yang hebat, dan kemungkinan besar si korban akan kehabisan darah yang akan mengakibatkan kematian. Selanjutnya, teori apa boleh buat. Teori apa boleh buat atau Inkaufnehmen teori atau Optikop-Tuneman teori menurut Profesor Muljanto ialah sebab resiko yang diketahui kemungkinan akan adanya itu sungguh-sungguh timbul, atau di samping hal yang dimaksud. Apa boleh menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukannya adanya dua syarat. Yang pertama, terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat atau keadaan yang merupakan delik. Kedua, sikapnya terhadap kemungkinan itu, andai kata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani mengambil resiko. Selanjutnya, error in objecto dan error in persona. Pada prinsipnya, error in objecto adalah kekeliruan terhadap objek. Dalam lingkup pengadilan, error in objecto ialah kesalahan gugatan atau dakwaan karena adanya kekeliruan terhadap objek yang digugat atau didakwa. Yang selanjutnya, error in persona adalah dwelling atau suatu salah paham bahkan kekeliruan dari pihak terdakwa terhadap orang yang akan dituju, atau salah paham tentang objek perbuatannya. Sekian dari apa yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.